Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hubina, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang teori penawaran Islam dengan rekan saya yang bernama Satrina Nofrita Eka Pradani dan Aris Sentosa. Baiklah, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep penawaran. Imam Al-Ghazali juga membicarakan tentang penawaran dan permintaan, bahwa harga berlaku yang seperti ditentukan dalam praktik pasar. Sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai as-saman al-adil, artinya harga yang adil. Kemudian diungkapkan secara konsepsional, pengertian penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Atau dengan kata lain, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Sebagaimana juga halnya dengan permintaan. Maka pada teori penawaran juga dikenal apa yang dinamakan jumlah barang yang ditawarkan dan penawaran. Penawaran adalah gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pasar tertentu, periode tertentu, dan pada berbagai macam tingkat tertentu. Berbagai faktor yang mempengaruhi produsen dan menawarkan produknya pada suatu pasar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain. Yang ketiga, ongkos dan biaya produksi. Yang keempat, tujuan produksi dan perusahaan. Yang kelima, teknologi yang akan digunakan. Apabila faktor pada poin 2 dan seterusnya dianggap tetap, jumlah penduduk relatif konstan atau zero growth. Selera tidak berubah, perkiraan masa yang akan datang tidak berubah, harga barang substitusi relatif tetap, dan lain-lain faktor yang mempengaruhi dianggap tidak ada atau tidak berubah. Maka, permintaannya hanya ditentukan oleh harga. Artinya, besar kecilnya perubahan dideterminasi atau ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam hal ini, berlaku perbandingan terbalik antara harga dan permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Sebagaimana konsep asli dari penemunya, yaitu Alfred Marshall, maka perbandingan terbalik antara harga terhadap permintaan disebut sebagai hukum permintaan. Yang kedua itu kurva penawaran jangka pendek. Dalam jangka pendek, kurva penawaran itu miring ke atas, yang artinya dalam periode 1 atau 2 tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa. Sebaliknya, penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah penawaran atas barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrina Nofrita Eka Pradani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rika Hubina, yaitu tentang pengertian teori penawaran Islami. Teori ini yang menerangkan hubungan antara penawaran terhadap harga merupakan pernyataan suatu positif yang disebut dengan teori penawaran. Penggunaan kata teori penawaran ini hanya untuk membedakan dengan hukum penawaran. Dengan demikian, teori penawaran adalah perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, apabila penawaran turun, maka harga relatif akan naik. Dalam menguraikan teori penawaran dalam perspektif ekonomi Islam, mengikuti penjelasan Nasution et al. 2007, yang harus memperhatikan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah diperuntukkan pada manusia. Dalam firman-Nya yang berbunyi, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Al-Jathiyah ayat 13. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Larangan ini tersebar di banyak tempat di dalam Al-Quran
dan betapa Allah sangat membenci mereka yang melakukan kerusakan di bumi. Meskipun definisi kerusakan sangat luas, akan tetapi dalam kaitannya dengan produksi, larangan tersebut memberi arahan, nilai, dan panduan moral. Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi, sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Dampaknya, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Adapun contoh di negara barat, hal tersebut telah dilakukan dengan mengenakan pajak polusi atau dikenal dengan istilah Pigovian tax, yang tujuannya agar perusahaan tersebut menghitungkan biaya eksternal yang timbul akibat kegiatan produksi sehingga mempengaruhi keputusan produksi dan penjualnya. Selanjutnya, pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini dicontohkan zakat perniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dari mustahil terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan, yang baru dikenakan apabila hasil produksi yang dijual dan hasil penjualan telah memenuhi nisab dan haul. Bila nisab dan haul telah terpenuhi, maka dikeluarkanlah zakat sebesar 2,5%. Untuk objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang menjadi objek saat zakat perniagaan adalah revenue minus cost. Ulama berbeda pendapat mengenai komponen biaya. Sebagian berpendapat bahwa biaya tetap boleh diperhitungkan, sedangkan sebagiannya lagi berpendapat bahwa hanya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Dalam ekonomi, pendapat pertama berarti yang menjadi objek zakat adalah economic rent. Sedangkan pendapat kedua berarti yang menjadi objek zakat adalah quasi rent atau producer surplus. Pendapat manapun yang digunakan atas objek zakat ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap ATC, yang berarti pula tidak ada pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti pula memaksimalkan producer surplus dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Baiklah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.